la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puji mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di waktu sore, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menghadiri kajian rutin kita. Walaupun dalam keadaan online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa thalabul ilmu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terhebat, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan ke muka bumi, di mana setiap tingkah laku, ucapan, bahkan diamnya beliau menjadi suri tauladan, menjadi contoh bukan hanya bagi umat Islam, tetapi menjadi contoh bagi seluruh manusia. Hudal linnas, petunjuk. Kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, at-tabiin, dan pengikutnya hingga akhir zaman, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Baik, alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini, edisi Kafah, kita akan sama-sama menyimak bedah Kafah edisi ke-188, bertepatan dengan 25 Sya'ban ya kemarin, dengan tema Marhaban ya Ramadan, mari kita siapkan diri menyambut bulan suci. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir para pembicara, guru kita semua. Yang pertama Ustadz Denny Kurnia, kemudian yang kedua ada Ustadz Abu. Alhamdulillah sudah hadir ya dari tadi. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan ilmu berkaitan dengan beberapa jam lagi mungkin ya. Insya Allah kita hari Selasa berapa hari, tinggal 2 hari lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menyambut bersama datangnya bulan suci Ramadan. Baik, para hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan penuturan yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Abu Askia. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, Mas Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Ustadz, terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jemaah Majelis Ansarullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah mempertemukan kita di ruang virtual Zoom yang insyaallah alhamdulillah sudah rutin acara bedah kafah ini dilaksanakan setiap pekannya. Mudah-mudahan melalui wasilah acara bedah kafah ini bisa menjadi penguat keimanan dan keilmuan di antara kita semuanya. Salawat dan salam semoga seluruh Allah limpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, insyaallah hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Yang ini insya Allah setiap tahun sudah sering kita bahas, setiap tahun sudah sering kita dapatkan. Bagi yang sudah pernah mendapatkan, yang mudah-mudahan menjadi penguat, menjadi penguat amal soleh bagi kita, sehingga kita ketika memasuki bulan Ramadan itu benar-benar siap seutuhnya. Alhamdulillah, bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya diampuni dosa-dosa kita semua, pintu-pintu surga dibuka, kemudian neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian pada malam di bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir, terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang siapa saja yang terhalangi pada malam itu kebaikan, maka dia dihalangi dari keutamaan Ramadan. Jadi barang siapa yang kemudian dia tidak terhalang, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang agung di malam Lailatul Qadar. Imam Ibnu Rajab, beliau pernah berujar, bagaimana mungkin orang yang beriman ketika memasuki bulan Ramadan dia tidak bergembira, dia tidak bersenang hati, dia tidak berbahagia. Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa kemudian ingin kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak gembira saat pintu-pintu neraka ditutup, kemudian pintu surga dibuka lebar-lebar. Bagaimana mungkin orang yang berakal ini tidak senang karena ketika bulan Ramadan setan-setan itu kemudian dibelenggu. Bagaimana mungkin orang yang muslim yang berakal, seorang muslim yang memang mereka beriman kepada Allah tidak senang dengan bulan Ramadan, sedangkan di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaan di dalamnya. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan kita berpuasa. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian berikutnya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diberikan pengampunan dosa-dosa. Kemudian bulan yang di dalamnya dibebaskan, ada pembebasan dari api neraka. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan ini sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbahagia, untuk tidak bersenang hati, untuk tidak bersukaria ketika akan memasuki bulan Ramadan. Namun ada pertanyaan yang sedikit mengganjal. Sejak kita balik, misalnya umur 15 tahun, 14-15 tahun kita balik,
sudah berapa Ramadan yang kita lalui. Kalau kita berumur 30 tahun, maka sudah 15 kali Ramadan kita lalui semenjak kita balik. Kalau kita berumur 37 tahun, maka sudah 17 kali Ramadan kita lalui semenjak kita balik. Kemudian kalau kita sudah berumur 40 tahun, berarti sudah 25 kali kita sudah 20 kali kita melalui bulan Ramadan. Nah, namun sudahkah bulan Ramadan ini, setiap Ramadan yang kita lalui, kemudian setiap puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Ramadan yang kita lalui, ternyata misalnya kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, dan kita disunahkan untuk selalu membacanya ketika kita terlebih ketika kita berada di bulan Ramadan, karena pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf sama dengan 10 kali kebaikan, terlebih di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini banyak sekali karunia yang Allah berikan terhadap umat Islam di negeri ini. Banyak orang yang tergugah untuk terus-menerus mempelajari cara membaca Al-Quran. Banyak orang yang tergugah untuk terus menghafal Al-Quran, sehingga di negeri ini banyak sekali melimpah penghafal Al-Quran. Kemudian banyak sekali kajian-kajian yang di dalamnya dibahas berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Dan sebagian masyarakat pun senantiasa antusias untuk mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan pribadi. Namun, yang menjadi catatan adalah sebagai sebuah umat, terlebih di negeri ini, sebagai sebuah umat yang mayoritas di negeri ini, ternyata Al-Quran belum diterapkan seutuhnya secara menyeluruh. Bisa jadi Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan keluarga, bisa jadi Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan pribadi. Namun dalam kehidupan sosial ternyata Al-Quran belum diterapkan. Dalam kehidupan bernegara Al-Quran pun belum diterapkan. Dalam cara berpolitik Al-Quran belum diterapkan. Dalam cara berekonomi Al-Quran belum diterapkan. Satu contoh misalnya ketika kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tentu sudah kita hafal karena setiap tahun sering kita dengar 30 hari mungkin nonstop ayat ini selalu dibacakan. Dan kita hafal tanpa menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian. Asyam, diwajibkan atas kalian saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas kalian, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Mundur 5 ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Ayat. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ayatnya sama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas al qatla, dalam pembunuhan. Qisasul fil qatla, hukum qisas, hukum bunuh bagi orang yang membunuh dalam hal pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, maka ketika ayat ini dibacakan, hampir seluruh muslim, meskipun ada orang-orang yang tidak mau melakukan kewajiban ini, tapi sebagian besar umat Islam, sebagian besar umat muslim pasti akan dengan senang hati akan melakukan kewajiban shaum di bulan Ramadan. Namun ketika dibacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam pembunuhan, maka tidak semua kaum muslimin mau melakukannya. Bahkan para penguasa yang kewajiban ini seharusnya dilakukan oleh penguasa pun ini tentu tidak sudi untuk melakukannya karena mereka tidak suka dengan hukum-hukum Al-Quran. Kemudian kita ambil contoh lagi dalam perihal ekonomi. Ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, tinggalkanlah sisa-sisa riba. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, apabila kalian tidak melakukannya maka camkanlah, maka Allah akan mengumumkan, maka Allah dan Rasulnya akan mengumumkan perang atas orang-orang yang tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba. Nah, lalu bagaimana di negeri kekira ini? Riba dilembagakan, riba itu begitu lekat dengan kehidupan kaum muslimin di negeri ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli wa harrama riba. Kemudian Allah mengharamkan riba. Sedangkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu dekat dengan riba. Kredit mobil pakai riba, kredit rumah pakai riba, kredit motor pakai riba. Kemudian meminjam uang itu tentu saja pakai riba. Nah, bagaimana mungkin kehidupan kita ini akan barokah ketika di dalam kehidupan berekonomi ternyata kita belum melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Sehingga mumpung kemudian masih di awal-awal bulan Ramadan, maka sudah selayaknya kita menyiapkan diri, kemudian terus dekat dengan Al-Quran, membacanya dengan benar, menghafalkannya, berupaya mengamalkannya, mendakwahkan kepada umat bahwa tidak boleh bagi kita untuk melaksanakan sebagian Al-Quran kemudian meninggalkan sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?"
وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Apakah kalian mengimani sebagian isi Al-Quran? Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab? Wa takfuruna bi ba'd. Kemudian kalian ingkar terhadap isi sebagian kitab yang lain. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidak ada balasan bagi mereka kecuali penghidupan yang sempit di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan di yaumil qiyamah nanti, di yaumil akhir nanti, mereka akan mendapatkan siksa yang keras, siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengimani sebagian isi Al-Quran kemudian kufur ingkar terhadap sebagian yang lain. Karena kufur terhadap sebagian isi Al-Quran sama dengan kufur terhadap seluruh isi Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk terus-menerus berupaya memperjuangkan Al-Quran agar diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa disampaikan. Silakan saya kembalikan ke moderator. Enggak, Pak Yadi? Baik, alhamdulillah. Jazakallah. Suara saya ada tak sekarang? Jelas, Jelas, alhamdulillah. Dari Aswantana. Jelas sekali. Daripada Abu tadi kurang jelas. Oh, ya. Kurang jelas. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Abu atas pemaparannya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya pembicara kedua yang akan insya Allah disampaikan oleh guru kita semua, itu Ustaz Beni Kurnia. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Manawi ianya. Manawi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz, suaranya jelas. Alhamdulillah. Kan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini di edisi 88 bedah kapah membedah tentang bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, di mana kita tentunya sangat bergembira karena akan datang bulan di mana bulan ini penuh dengan rahmat Allah, ya, penuh ampunan Allah, dan tentunya penuh dengan berlipat-lipatnya ya, pahala yang Allah akan berikan ya, kepada siapa saja yang kemudian melaksanakan kewajiban ini, dan juga amal-amal sunnah itu dipandang atau kemudian dinilai sebagai amal-amal yang fardhu ya, pahala. Dan hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan di dalam khutbah Rasulullah SAW ya, bahwa barang siapa yang melakukan amal fardu pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Inilah bulan kesabaran dan ganjaran bagi kesabaran yang sejatinya adalah
surga. Dan pada bulan ini juga ya, kita sebagai kaum muslim mesti nantinya akan senang bergembira nanti karena pada bulan inilah rezeki orang-orang yang beriman ditambah. Ya, jadi silahkan buktikan nanti. Jadi di bulan suci Ramadan ini, ya, rezeki kaum muslim, ya kaum mukmin itu Allah tambah, ya berlipat-lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Dan tentunya ya kita berharap dengan ditambahkan rezeki ini, ya kita sertai dengan rasa syukur kita dan disampaikan juga di dalam khutbah Rasulullah bahwa barang siapa yang memberi makan ya untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan ampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka jahanam. Dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa, ya, yang berpuasa tadi yang diberikan diberi makan untuk berbuka puasa, ya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya, subhanallah. Nah, kemudian dalam hal ini juga para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah akan mengaruniakan balasan ini kepada seseorang yang memberi buka walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau seisap susu. Jadi meski kita tidak memiliki yang wah gitu ya, seperti itu, apa yang mungkin kalau di Arab Saudi itu katanya ya, kalau bulan Ramadan itu pokoknya maciyah gitu. Jadi hampir makanan itu tidak termakan gitu, karena hampir semua orang itu istilahnya berlomba-lomba untuk memberikan makan kepada siapa saja yang ada di sana, ya terutama di seputaran Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, untuk memberikan makanan terbaik ya yang biasa mereka makan di rumah, untuk diberikan kepada siapa saja yang sedang bersaum ya, ketika berbuka gitu ya. Nah, meskipun kita tidak bisa seperti itu, maka walaupun hanya sebiji kurma atau seteguk air atau seisap susu itu adalah kemudian Allah karuniakan balasan kepada mereka. Nah, kemudian juga disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda, inilah bulan yang pada 10 hari pertamanya Allah menurunkan rahmat. Ya, kemudian juga 10 hari pertengahannya Allah memberikan ampunan, dan pada 10 hari yang terakhir Allah memberikan kebebasan atau pembebasan ya, atau membebaskan hambanya dari api neraka jahanam. Dan barang siapa yang meringankan beban hamba sahayanya pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Nah, kemudian ada juga yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan ya, misi bulan suci Ramadan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, perbanyaklah di bulan ini 4 perkara. 2 perkara dapat mendatangkan keridhaan, dan yang 2 lagi kamu pasti memerlukan. Apa itu 2 perkara yang mendatangkan keridhaan? Yakni adalah kalian membaca kalimah thayyibah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara yang kita pasti memerlukannya, yaitu hendaknya kamu memohon kepadanya untuk masuk surga dan berlindung kepadanya dari api neraka jahanam. Jadi 4 perkara ini adalah amalan yang mesti kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Dan barang siapa yang memberi minum kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka,
maka Allah akan memberinya minum dari telaga, subhanallah, ya, dari telagaku yang sekali minum saja dia tidak akan merasakan dahaga lagi sehingga dia memasuki surga. Wow, Ibnu Huzaimah radhiyallahu. Subhanallah. Inilah hadirin rahimakumullah. Kalau kita tidak berbahagia atau kemudian bergembira, ini Masya Allah ya, suatu hal yang luar biasa yang Rasulullah SAW sampaikan bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan. Maka dari itu menjelang ya, saat-saat di mana bulan suci Ramadan itu tiba kepada kita, maka tentunya kita harus berbenah diri, menyiapkan diri ya, untuk segala halnya ya, mulai dari pembiasaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abu ya, bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu selain membacanya tilawah kemudian menghafalnya dan juga memahami isinya pun juga berupaya bagaimana agar Al-Quran ini ya, diamalkan ya, karena sebagaimana juga disampaikan bahwa sezolim-zolimnya orang zolim itu ada dua. Yang pertama ya, orang yang tidak ya, orang yang tidak menyembah kepada yang menciptakannya. Jadi orang yang tidak menyembah kepada ciptakannya itulah sezalim-zalimnya orang. Maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak menyembah Allah atau menyekutukan Allah ya dengan yang lainnya, maka mereka adalah orang sezalim-zalimnya manusia. Kemudian yang kedua, sezalim-zalimnya manusia itu adalah orang-orang yang tidak ya, berhukum kepada Allah ya, yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber di dalam hidupnya. Nah, inilah orang-orang yang sezalim-zalimnya manusia. Jadi dia enggan atau tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya mereka bukan hanya enggan tapi kemudian membuat tandingan dengan membuat hukum-hukum ya selain hukum Allah dan mereka terapkan untuk kehidupan manusia. Nah, inilah sezalim-zalimnya manusia. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Deni atas pemaparannya. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, barangkali di antara jemaah ada yang akan bertanya. Silakan bisa melalui chat atau boleh nanti bisa kalau misalkan pengen langsung boleh. Alhamdulillah sekarang di tengah-tengah kita selain dua pembicara tadi ada guru kita juga Dr. Atim. Alhamdulillah sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Maka silakan para jemaah barangkali ada yang akan ditanyakan. Baik, memang betul yang disampaikan oleh Ustadz Deni, guru kita, bahwa di bulan Ramadan itu bukan hanya kaum muslim yang akan merasakan manfaatnya, bahkan non muslim pun ya, karena di bulan suci ini insya Allah kita banyak aktivitas terutama untuk para pedagang begitu ya, biasanya di sore itu sudah banyak para pedagang. Kemudian menghadapi belum lagi nanti di akhir-akhir Ramadan menghadapi bulan suci menghadapi hari raya begitu ya, biasanya kebiasaan khususnya umat muslim yang ada di Indonesia biasanya pada belanja membeli bahan-bahan baik itu makanan ataupun pakaian begitu ya, biasanya di bulan di hari raya itu. Nah ini ternyata ini juga diuntungkan karena pelaku-pelaku sebagian para pedagang itu
banyak yang dari non-muslim juga. Artinya alhamdulillah begitu ya. Bukan hanya kaum muslim, tetapi keberadaan bulan suci Ramadan ini sebetulnya ditunggu juga oleh orang-orang non-muslim begitu, walaupun tentu berbeda niatnya ya dengan kita. Insya Allah. Baik, belum ada pertanyaan yang masuk. Mungkin dari Ustadz Abu ada yang akan ditambahkan lagi, atau dari Ustadz Denny terkait menghadapi bulan suci Ramadan ini? Closing statement. Ya. Baik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu hikmah agung daripada diwajibkannya kaum di bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Takwa itu secara umum adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, kemudian menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Ya. Namun lebih spesifik lagi, Imam Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mendefinisikan takwa itu dengan sangat-sangat indah sekali. Bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dadu minal wahid. Takwa itu adalah al-khawf, takut kepada yang maha jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu muncul karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah maha mengawasi, yakin bahwa Allah maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Amal soleh sekecil apapun pasti akan Allah perhitungkan. Amal salah sekecil apapun pasti Allah akan perhitungkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa sekecil apapun, maka dia pun akan melihat balasannya. Al-khawfu minal jalil, takut kepada yang maha jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Imam Ali menjelaskan bahwa takwa itu adalah wal amalu bitanzil, yaitu beramal dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tanpa nanti, itu tambahannya. Ya. Tanpa tapi, tanpa nanti. Semua yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diamalkan sekuat yang dia bisa, sehingga Allah cinta kepadanya, sehingga Allah berikan rahmat kepadanya. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan. Dan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti akan berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan tentunya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya banyak dalam ayat alladzina amanu walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Iman dan amal soleh ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Seorang beriman saja kemudian dia tidak mau beramal soleh, dia yakin eling gitu ya, eling bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau melaksanakan aturan-aturan Allah yang lainnya, maka dia tidak akan selamat. Apa amal soleh saja, amal saja tanpa kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya akan menjadi amalan yang sia-sia.
Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang tidak beriman kepada Allah atau yang murtad dari agama Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka amalnya akan menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Amalnya akan menjadi sia-sia di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu kekal dalam api neraka. Hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar, mereka adalah ahli-ahli neraka. Khalidina fiha. Hum fiha khalidun, dan mereka fiha, di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanbih. Iman kemudian amal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu adalah keimanan, beriman kepada yang gaib. Nah, perkara-perkara yang gaib termasuk di dalamnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman pada surga dan neraka, yang semuanya tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi seorang yang beriman kepada Allah yakin bahwa Allah itu ada, kemudian yakin bahwa Allah Maha mencatat apapun yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ali karramallahu wajhah, seorang yang bertakwa kepada Allah itu adalah isti'dadu minadh-dhahir. Dia senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Karena dia yakin dia akan mati, kemudian dia akan dikuburkan, kemudian dia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang telah dilakukannya di dunia. Ketika di dunia kamu melakukan amal soleh atau tidak? Ketika di dunia kamu beramal dengan Al-Quran atau beramal dengan togut yang saat ini diharga matikan. Saya beramal dengan konstitusi yang harganya sudah mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Padahal itu bukan Al-Quran, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kamu istiqomah dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Al-Quran itu tidak pada saat yang sama tidak diterapkan. Al-Quran pada saat yang sama aturan-aturannya dinistakan. Bisa jadi fisiknya itu disucikan, fisiknya itu disimpan dengan sangat rapi di tempat yang sangat tinggi dengan rak yang penuh dengan hiasan, akan tetapi isinya diinjak-injak, isinya dinistakan. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia lakukan, tentang sikap dia terhadap Al-Quran, yang dia membisu, yang berdiam diri ketika aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran ini tidak diterapkan. Padahal dia tahu bahwa Al-Quran belum diterapkan, tapi dia tidak mau berjuang agar Al-Quran, agar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bernegara. Ini PR kita semua. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dan bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal itu, maka Nabi SAW bersabda bahwa salat 5 waktu, salat Jumat hingga salat Jumat berikutnya, kemudian Ramadan hingga Ramadan berikutnya, itu dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara kedua waktu tersebut selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Jadi kalau ketika bulan Ramadan itu melaksanakan dosa besar, maka jangankan dosa-dosa kecil gitu. Ya,
dia akan terus melakukan dosa, ya dosa-dosa kecilnya juga tidak diampuni. Nah, dosa besar itu akan tetap menjadi dosa ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertobat, dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya. Jadi dosa besar itu selamanya tidak akan diampuni oleh Allah selama dia masih melakukan dosa-dosa besar. Ya. Termasuk juga dosa kecil. Ya. Dosa kecil itu akan tetap menjadi dosa selama dia tetap melakukan dosa tersebut, kemudian jangankan dosa kecil, jangankan dosa besar, dosa kecil terus dilakukan. Jangankan dosa kecil, dosa besar terus dilakukan. Hidupnya akan dipenuhi dengan dosa. Begitu. Ya. Jadi dosanya akan diampuni selama dia bertobat. Kemudian adapun dosa-dosa yang dimaksud itu dosa kecil atau dosa besar, dosa-dosa kecil, berarti ya. Dosa kecilnya itu akan dihapuskan selama dia tidak melakukan dosa besar. Ya. Namun dosa-dosa kecil itu akan terus menjadi dosa ketika di antara bulan Ramadan dan bulan Ramadan berikutnya dia melakukan dosa besar, atau ketika di antara Jumat ke Jumat berikutnya dia melakukan dosa besar, maka dosa kecilnya juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jazakallah Ustaz Abu. Mungkin dari Ustaz Deni ada yang akan ditambahkan barangkali dari pertanyaan tadi yang pertama. Kepada Ustaz. Cekap, alhamdulillah. Ya mungkin itulah pentingnya tholabul ilmi begitu ya, sehingga kita senantiasa mengetahui mana dosa kecil, dosa besar, dan yang paling penting bagaimana tips-tips ya supaya kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Itu mungkin penting juga. Baik, Ustaz kalau begitu langsung ke pertanyaan kedua. Apa penyebab seseorang yang telah melalui Ramadan berulang kali, begitu ya, melalui Ramadan berulang kali, namun seakan tidak mendapat perubahan dalam hal keimanan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, dan terhadap hari akhir? Jazakallah. Baik, kepada Ustaz Abu. Ya. Oke. Ya, ada dua hal yang menyebabkan seorang itu ketika bulan Ramadan atau lepas dari bulan Ramadan dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyebabnya yang pertama karena dia tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau gitu ya, dia beriman tapi keimanannya masih lemah, sehingga mudah terombang-ambing oleh suasana lingkungan, oleh suasana yang lainnya. Ya, ketika temannya mengajak untuk berbuat maksiat, maka dia turut nimbrung untuk sama-sama melaksanakannya. Nah, ini karena keimanannya, akidahnya ini belum begitu kuat menancap di dalam dadanya. Dia bisa jadi hafal bahwa rukun iman itu ada 6 gitu. Rukun iman itu ada 6 perkara. Bisa jadi hafal, tapi belum mendarah daging, belum menjadi tasdiqul jazm. Misalnya belum menjadi keyakinan yang benar-benar pasti, pembenaran yang benar-benar pasti. Dia keimanannya itu masih mudah dikalahkan oleh lingkungan, masih mudah dikalahkan oleh media, sehingga dia mudah untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka hal yang pertama adalah harus menguatkan
akidah, harus menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, kemudian yakin bahwa dia akan dimatikan, kemudian yakin bahwa hidup ini hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa dia akan mati, kemudian dia akan dibangkitkan kembali, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukannya di dunia, apakah dia beramal soleh atau tidak, gitu. Kemudian penyebab yang kedua, bisa jadi dia belum tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kemaksiatan. Bisa jadi dia tidak sadar gitu bahwa misalnya muamalahnya itu terkait dengan riba. Dia hanya mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah saja, bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib. Sedangkan bahwa bahwa leasing itu haram, kemudian kredit rumah melalui bank konvensional itu haram, kemudian meminjam uang dari bank itu haram. Dia tidak mengetahui. Dia belum hanya mengetahui bahwa Islam itu hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, sholat, naik haji, dan lain sebagainya. Tapi Islam yang berkaitan dengan ekonomi, Islam yang berkaitan dengan politik, Islam yang berkaitan dengan muamalah, Islam yang berkaitan dengan politik, Islam yang berkaitan negara, yang berkaitan dengan negara, dia tidak mengetahuinya, sehingga dia kemudian tidak melaksanakannya atau bahkan mungkin memusuhinya karena tidak tahu, begitu, karena ketidaktahuan. Maka yang harus dilakukan adalah ya belajar, gitu ya. Dia harus terus belajar bahwa Islam itu adalah agama yang kafah, adalah agama yang menyeluruh, adalah agama yang bukan hanya mengurus urusan spiritual belaka, yang bukan hanya mengurus urusan ibadah di masjid saja, akan tapi Islam itu adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna, yang mengatur seluruh urusan kehidupan. Gitu Pak Edi. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Abu. Jadi memang di sinilah pentingnya kita senantiasa bersemangat di dalam thalabul ilmu, supaya senantiasa di samping menambah wawasan juga ketika kita senantiasa bersama-sama dengan orang-orang soleh, auranya itu senantiasa insya Allah akan menyebar begitu ya, jika senantiasa ikut bersemangat begitu ya di dalam kebaikan. Baik, sudah ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana caranya kita memulai Ramadan sesuai dengan tuntunan agar kita istiqomah walaupun Ramadan sudah selesai? Ini mungkin tips-tipsnya bagaimana ini supaya kita senantiasa ketika di bulan Ramadan biahnya terbawa walaupun Ramadan sudah selesai begitu. Apa Ustaz? Enggak Ustaz Deni. Enggak Ustaz Deni. Pertanyaan ketiga. Dede. Terlempar. Iya. Ya, emang banyak terjadi ya. Bukan banyak terjadi. Mungkin sebagian di antara kaum muslimin ketika di bulan Ramadan itu merasakan dirinya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbiasa membaca Al-Qur'an setiap hari, yang biasanya tidak hatam 1 juz sehari, tapi di bulan Ramadan dia bisa hatam 1 juz satu hari. Kemudian di akhir bulan Ramadan dia berhasilkan menghatamkan 30 juz sehari, ya 30 juz dalam 1 bulan. Begitu. Bahkan di antara kita bisa jadi ada yang bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan berkali-kali. Ada yang 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali begitu ya. Nah,
kemudian kita juga terbiasa sholat malam gitu, sholat tahajud, sholat tarawih gitu, melakukan amalan-amalan nafilah yang lainnya gitu. Nah, karena suasana gitu, karena suasananya seperti itu gitu, teman-teman kita melakukan di bulan Ramadan ini, bahkan orang yang tidak terbiasa, alhamdulillah, bukan orang yang tidak terbiasa melakukan amal soleh pun tidak terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan dia melakukan, dia membaca Al-Quran gitu. Lalu bagaimana supaya kita bisa istiqomah melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan pun kita bisa istiqomah gitu ya. Nah, selalu saya sampaikan ya doanya gitu ya, doa untuk meminta keistiqomahan ya. Yang pertama, Allahumma paksakeun ya. Nah, tidak ada jalan yang lain kecuali memaksakan diri agar kita selalu istiqomah untuk melakukan amal soleh. Ya. Kemudian, tapi ada doa yang betulnya ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubuna atau tsabit qalbi ala dinik. Wa tsabit qalbi ala syari'ati. Wa tsabit qalbi ala ta'ati. Ya, berdoa memohon keistiqomahan, berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan di dalam ibadah. Ya. Atau di dalam zikir-zikir kita membaca Allahumma a'inni, kalau bisa, kalau banyak diganti a'inna. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah hamba, bantulah kami untuk beribadah yang baik kepadamu. Allahumma ini untuk berzikir yang baik kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk dalam beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Berdoa memohon kepada Allah agar terus-menerus bisa beribadah, bersyukur dan berzikir, tentu dengan zikir yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada zikir ketika lisannya membaca tasbih, lisannya membaca tahmid, lisannya membaca tahlil, lisannya membaca takbir, akan tapi hatinya tidak hadir, maka terhadap orang-orang yang seperti itu, maka tidak ada zikir baginya. Ya, tidak ada zikir bagi orang yang hanya menggerakkan bibir dan lisannya, kemudian hatinya tidak hadir ikut mengagungkan Allah, hatinya tidak hadir untuk membesarkan Allah, hatinya tidak hadir untuk memuji Allah. Nah, kita berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam beribadah yang baik kepadamu. Maka insya Allah ketika kita mendawamkan doa tersebut, Allah akan bantu kita untuk senantiasa berzikir yang baik kepada Allah, kemudian untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah sekecil apapun, dan beribadah kepada Allah dengan baik, dengan kualitas ibadah yang khusyuk dan khudu. Kemudian yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang memang ibadahnya bagus, ibadah nafilahnya bagus, ibadah wajibnya juga bagus, senantiasa terjaga. Maka karena tadi di bulan Ramadan suasananya seperti itu, suasana kita begitu mudah melakukan amal soleh karena banyak orang melakukan hal yang sama begitu. Nah,
kita pun di bulan Ramadan itu akan terdorong melakukan amal-amal soleh ketika berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang memang gemar beribadah, gemar membaca Al-Quran, gemar melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan, gemar melakukan amalan-amalan sunnah. Begitu, ya. Dia berdoa, kemudian senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Gitu Pak ya. Baik, alhamdulillah, jazakallah. Baik, Ustaz. Betul, memang suasana bulan Ramadan tentu berbeda dengan suasana di bulan-bulan lain begitu ya. Ini tentu terbayang begitu bagaimana apabila nanti Islam betul-betul ditegakkan kalimat Allah, semua aturan Allah ditegakkan di muka bumi, bukan hanya bulan suci Ramadan begitu ya, mungkin suasana di bulan-bulan lain juga akan terkondisikan begitu ya, lingkungan-lingkungan yang Islami, insya Allah. Dengan begitu maka kita pun akan senantiasa bersemangat di dalam ibadah. Masya Allah, mungkin ya tidak terbayang. Sebagaimana kita kalau masuk ke mall begitu ya, atau ke hotel, mall mungkin yang paling ini, yang paling kecil mungkin tingkatannya di sekitar kita masuk ke Borma saja. Bagaimana tempatnya itu begitu bersih, rapi, dan kita tentu di tempat bersih itu tidak berani sembarangan membuang sampah begitu ya. Karena tempatnya sudah bersih, lingkungannya bersih, mendukung begitu. Makanya ketika Islam betul-betul tegak, insya Allah lingkungan pun akan terkondisikan, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah bahwa ini adalah bulan Ramadan terakhir tanpa khilafah. Karena bagaimanapun hanya dengan khilafah maka aturan Allah akan tegak secara kafah, gitu. Kemudian, alhamdulillah ini di tengah-tengah kita ada Dr. Atim. Kebetulan ada pertanyaan. Bagaimana tips-tips kesehatan, terutama ada banyak ditemukan menghadapi bulan Ramadan ya ketika berpuasa, yaitu kadang mahnya kambuh begitu. Mungkin dari Dr. Atim selaku pakarnya begitu, ada tips-tips khusus bagi orang-orang yang memiliki sakit mah begitu, atau ada penyakit-penyakit yang memang terkadang ketika berpuasa itu kambuh begitu. Tapada Ustaz, mohon pencerahannya terkait tips-tips kesehatan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Itu hal sebenarnya tidak sulit, asal mau tertib, itu saja. Begini. Sebenarnya orang yang berpuasa, saya sendiri merasakan ketika puasa sunnah itu perut saya lebih enak daripada kalau misalnya terlalu lama tidak puasa, makan terus. Terus saya konfirmasi ke pasien saya juga yang sakit mah juga. Beliau juga menyatakan, beliau berkata kurang lebih begini, enak kalau dibawa puasa dokter, gitu. Ya seperti itu kurang lebih jawabannya. Nah, tetapi nggak bisa dipungkiri juga waktu saya praktek dulu di sekitaran Lamajang gitu, dan di mana-mana Cianjur sama aja. Faktanya hari pertama, hari kedua, ya, terutama hari kedua. Mulai hari kedua, ketiga itu sudah mulai ada yang berguguran puasanya, ya, yang mencret lah, sehingga batal puasanya gitu. Ternyata permasalahannya adalah di waktu buka puasa. Nah, waktu buka puasa tidak mengikuti sunnah, intinya itu di situ, tidak mengikuti sunnah, tapi mengikuti kemauannya sendiri. Ya, saya nggak tahu siapa yang mengajarkan, gitu ya. Kalau Rasulullah mengajarkan itu, setahu saya cuma dua yang diutamakan kalau buka puasa, yaitu kurma dan air putih. Nah, orang-orang itu yang biasanya gugur puasa hari kedua, ketiga, itu buka puasanya adalah balak-balak dan cengek. Nah, di situ itu harusnya hari pertama sudah membaik,
perutnya. Hari kedua harusnya membaik perutnya. Nah, ketika itulah ya, ketika salah berbuka puasanya sehingga sakit perutnya. Puasa yang harusnya memperbaiki semua sistem pencernaannya, malah membuat masalah. Nah, itu yang pertama, tidak memakan sesuatu yang memberatkan ya bagi saluran pencernaannya. Itu apa tadi itu? Termasuk yang pedas-pedas. Nah, termasuk minuman yang karbonasi. Nah, bagi orang yang menderita diabetes, saran saya tidak minum minuman yang kalau kita lihat di pasaran itu, mohon maaf, yang berkarbonasi dan mengandung gula biang. Nah, saya bahasakan yang enak aja, gula biang. Apa bahasa Indonesianya gula biang? Ya itu ya. Pemanis buatan. Pemanis buatan. Salah satunya itu ya, itu gula indung. Orang kalau nggak salah orang bilang gula indung. Nah, itu banyak merek-merek minuman yang mungkin nanti akan bertebaran di televisi. Itu saran saya terutama bagi orang yang punya diabetes, jangan mencoba-coba buka puasa pakai minuman seperti itu. Ya, jangan, terutama juga waktu nanti menjelang Idul Fitri, jangan. Bersabarlah. Biarpun nanti mungkin parselnya ada minuman seperti itu. Ya, saran saya tetap sederhana saja ya. Intinya adalah sederhanakan saja waktu berbuka puasa, yaitu ikuti sunnah Rasulullah. Gitu saja, maka selamat perut kita insya Allah. Nah, gitu Ustaz. Baik, jazakallah Dr. Atim. Ini kalau yang berbicara langsung ahlinya enak gitu. Insyaallah. Baik, boleh mohon izin? Ya, gimana Ustaz? Menyambung jawabannya Ustaz Abu tadi tentang pertanyaan yang dosa yang diampuni pada gimana itu. Kalau diizinkan saya mau membacakan hadis. Tafadhol Tad. Silakan Tad. Waktunya sudah hampir habis. Saya baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik ya radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ibna adama innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibna adama lau balagot dhunubuka anana samai thummas taghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibna adama innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitaini thumma laqitani la tusyrik. Nah, ini ya ada kalimat yang kunci, kata kunci ya. La tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Saya bacakan artinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah berfirman, wahai anak cucu Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap pada ampunanku, niscaya aku akan mengampuni dosa apa saja yang kamu perbuat, dan aku tidak pedulikan besarnya. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosamu itu memenuhi langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Dan aku tidak pedulikan besarnya. Wahai anak cucu Adam, sungguh apabila kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sebesar bumi, kemudian kamu menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan memberimu ampunan sebesar bumi. Nah, ini adalah hadis qudsi.
Ya, diskusi yang saya bacakan tadi. Sumbernya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Al-Da'awat bab Ghufran Ad-Dunub. Ya, Ghufran Ad-Dunub Mahma Ad-Dumat. Ya, hadis nomor 3540. At-Tirmizi berkata hadis ini berkualitas hasan gharib. Hasan gharib. Ya. Hasan artinya baik ya, jalurnya baik, jalur riwayatnya baik. Gharib itu agak kurang dikenal gitu. Tapi ini bisa dipakai gitu ya. Nah, penjelasan singkatnya adalah tadi itu ya. Batasannya yang dijelaskan oleh Ustaz Abu tadi itu adalah bahwa selama tidak melakukan dosa besar. Lah ini dosa besarnya tadi. Ya. Ini tadi. La tusyrik bi syai'an. Itu selama tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Nah itu dari hadis ini, hadis qudsi ini jelas sekali bahwa selama tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka orang itu yang datang dengan membawa dosa sebesar bumi pun, maka Allah tidak pedulikan itu semuanya dan Allah akan memberikan ampunannya. Nah, sangat gampang kan? Sangat gampang untuk mendapatkan ampunan ternyata. Gitu. Sedikit saya berikan tambahan ini. Redaksi hadis mulia tersebut menyebutkan kata berdoa dan berharap secara beriringan. Ya kan? Nah, sebab orang yang berdosa kadang merasakan dosa-dosanya sangat banyak. Sehingga ia berputus asa dari mengharap ampunan Allah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap pada ampunanku, niscaya aku akan mengampuni semua dosamu dan aku tidak pedulikan besarnya." Nah, gitu. Ya, jadi tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan untuk berputus asa atau pesimis dalam mengharap rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada bulan Ramadan. Tuh, Ustaz. Terus yang saya ingin sampaikan tip supaya lebih istiqomah, supaya lebih terjaga amalan Ramadan, itu seperti lagunya tembang-tembangnya kiai-kiai zaman dulu itu, yaitu apa? Apa bahasanya itu ya, kalau diterjemahkan itu, bergaul dengan orang soleh gitu loh ya. Wong kang soleh kumpulono. Nah itu loh, wong kang soleh kumpulono. Orang yang soleh itu dikumpuli, digauli, ya, dibergauli. Jangan orang yang salah, supaya Ramadannya tetap baik. Karena orang yang soleh biasanya tetap akan menjaga saudaranya dan selalu mengingatkan saudaranya. Itu Ustaz, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada tambahan dari Dr. Atim. Insya Allah sebagaimana yang disampaikan Dr. Atim ya, bahwa semua ajaran Islam itu insya Allah adalah kebaikan begitu ya. Tidak mungkin ada orang gara-gara berpuasa kemudian malah penyakitnya kambuh begitu. Pasti ada sesuatu yang dilanggar begitu, yang tidak sesuai dengan tuntunan gitu. Makanya insya Allah ini momentum untuk meningkatkan ketakwaan, juga meningkatkan fisik begitu ya. Karena tadi yang disampaikan Dr. Atim, ternyata justru di bulan suci Ramadan fisik kita itu kesempatan untuk beristirahat selama 11 bulan gitu ya, secara terus-menerus dipaksakan untuk bekerja. Maka di bulan suci itu terutama bagian tubuh di dalam itu kemudian diistirahatkan begitu ya, Masya Allah. Dan Dr. Atim juga mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga makanan dan minuman. Senantiasa kita dibiasakan bukan hanya halal, tetapi juga thayyib. Wah, ini terkadang dengan kondisi sekarang itu kita melihat begitu susah mencari makanan yang halal dan thayyib. Tapi insya Allah selama kita berikhtiar, Allah memudahkan kita untuk senantiasa menemukan begitu ya. Apalagi dengan jajanan-jajanan yang ada di sekitar kita itu hati-hati. Banyak kasus sekarang ini anak kecil sudah mengidap penyakit-penyakit yang berbahaya. Salah satunya itu karena tidak dijaga makanannya. Ya, mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari segala penyakit berbahaya itu.
Baik, kemudian hadirin rahimakumullah mengingatkan bahwa insya Allah kajian paraid ya terkait waris itu akan senantiasa ada di setiap Senin ya. Jadi kami ingatkan para hadirin rahimakumullah untuk menghadiri kajian bab waris setiap hari Senin ya, selama bulan Ramadan insya Allah akan dilanjut setiap hari Senin. Silakan informasinya disebar ke tetangga saudara. Ini bab waris ini bab yang sudah pasti aturannya, tetapi terkadang di teknis pelaksanaan banyak permasalahan. Ya, insya Allah nanti bisa ditanyakan kepada salah satu guru kita besok ya, hari Senin malam terkait bab waris. Insya Allah beliau juga memiliki semacam rumus begitu ya. Ketika ada pertanyaan itu tinggal dimasukkan saja berapa harta waris yang ditinggalkan, kemudian dimasukkan, nanti akan ketahuan. Anak pertama berapa, anak kedua berapa. Masya Allah ya, beliau insya Allah ada begitu ya. Silakan informasi yang disebar, mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Begitu. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, barangkali dari Ustadz Abu atau Ustadz ini ada yang akan disampaikan terlebih dahulu, closing statement? Cukup? Ya, baik, alhamdulillah. Baik, hadirin rahimakumullah, mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita sebentar lagi. Oh, dari Ustadz ini, apa Ustadz? Ya, saya menambahkan ada hadis dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, di bulan Ramadan bagi orang yang mengikuti majelis ilmu untuk mendengarkan pengajian, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya setiap langkah menjadi ibadah setahun penuh, dan ia bakal menyertaiku di bawah naungan arsy. Kemudian barang siapa yang berjamaah salat selama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya setiap rakaat menjadi satu kota penuh kenikmatan. Dan barang siapa berbakti kepada bapak ibunya selama bulan Ramadan, maka ia diberi pandangan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan aku Rasulullah SAW memberi jaminan penuh di surga padanya. Kemudian tiada seorang istri berbakti kepada suaminya selama bulan Ramadan kecuali pahalanya seimbang dengan pahala yang diperoleh Siti Maryam alaihissalam, ibu Nabi Isa alaihissalam, juga mendapat pahala yang diperoleh Siti Asia alaihissalam, istri Fir'aun yang teguh beriman sekalipun dihadapkan pada hidup dan kehidupan penuh ujian. Dan barang siapa yang membantu saudara sesama muslim dalam rangka memenuhi hajat hidupnya selama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan memenuhi 1000 hajatnya di hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, begitu berlimpah. Ini mudah-mudahan menjadi penambah semangat kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian tambahan untuk kajian waris selama bulan suci Ramadan insya Allah akan dimulai pada asar, gitu. Berbeda dengan kemarin kita pada isya, khusus untuk bulan Ramadan akan kita mulai pada asar. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Barangkali nanti masih ada pertanyaan, silakan boleh nanti di ruang yang lain pertanyaannya. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa menyimak informasi kajian-kajian yang insya Allah di bulan suci Ramadan ini akan diadakan oleh Majelis Ansor. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kehilapan. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan di dalam kebaikan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala jikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih atas segala atensinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.